Bisa dibilang ya tadi mengalahi perbedaannya itu. Jadi kalau orang bilang semur itu harus daging, enggak. Semur itu nama makanan, bukan nama bahan. Ketika kita naruh semur yang cuman yang daging, udah daging tapi ada kepala, lada, itu kayak di dalam satu mangkok makanan itu ada emasnya. Ngobrol Politik Indonesia. Salam sehat semuanya, semangat dan bahagia. Saya Desmana Chandra dan sudah ada saya Rian Kaputra akan menemani sobat ngopi semua bincang-bincang santai ya di pagi hari ini. Iya dong, ngapain yang berat-berat? Kita mau ngomong soal apa nih hari ini, Rian? Hari ini kita akan berbicara soal hal yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sehari-hari kalau kita setiap hari makan. Ngomongin makanan bukan nih? Tentu, kita akan ngomongin soal kuliner Nusantara. Dan untuk itu kita sudah kedatangan seorang bintang tamu. Nah, ini juga bintang tamunya ini bukan cuman jago masak ya, jadi chef, tapi dia juga paham ada jejak sejarah di balik satu sajian atau hidangan Nusantara ini. Jadi kita akan belajar tidak hanya cuman resepnya aja mengolahnya, tapi kita juga mau belajar apa sih cerita di balik satu hidangan ini. Kita langsung perkenalkan yuk. Langsung saja sudah hadir Wira Hardiansyah. Halo Wir, apa kabar? Apa kabar? Sehat? Baik, ya? Alhamdulillah sehat. Sehat dong. Kalau chef wajib kan dong. Pasti kan masaknya tuh pakai banyak rempah tuh ya. Yang pasti rempah-rempah itu kan bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Pasti sehat. Tadi pagi udah masak apa nih? Masak air mbak buat kopi. Ya masa chef masak air. Kan di pikiran kita tuh kalau chef ya pagi-pagi itu pasti masakannya tuh dapurnya udah rame gitu. Terus pagi-pagi udah kayak kita breakfast di hotel bintang 5, mau apa aja ada. Ya rame masih? Dapur saya tuh ada panci masih belum dicuci. Banyak cucian ya. Enggak kayak kita ya isi dapurnya instan-instan ya. Kita mau ngomong apa nih? Iya, benar. Gini, Mas Wira, kita kan akan bahas kuliner. Nih, Mas Wira ini kepalanya isinya kuliner, sejarahnya, nilai-nilai historical, ada semua filosofinya, ada semua. Nah, kita akan gali semua itu sebanyak-banyak. Nah, ini kan Wira kan suka jalan-jalan nih. Betul. Nah, ke setiap tempat nih dari Sabang sampai Merauke. Pernah gak sih ketemu satu jenis makanan yang dari ujung barat ke ujung timur pasti ada? Banyak sih. Banyak ya. Kalau aku nih ya, pergi ke Sumatera, tugas kerja dinas ke Kalimantan, ke Sulawesi, nemu loh satu makanan ini, dan mereka mengklaim itu menu masakan mereka. Tahu nggak apa Rian? Apa itu? Semur. Iya nggak sih? Ada semur ada. Sebenarnya nggak cuman semur ya. Kalau cuman semur, kayaknya Indonesia nggak kaya dong. Kalau cuman semur doang dari Sabang sama Merauke. Tuh, kita punya sambal. Coba setiap dari Sabang sampai Merauke juga kita punya sambal. Iya. Kita punya kue kayak apem gitu. Jadi tidak hanya semur ya. Gitu. Tidak hanya semur, banyak soto, apalagi soto tuh. Banyak hampir tiap nasi goreng. Nah, banyak ya. Banyak dah. Nah, tapi kalau ngomongin semur nih. Ini semur kan semua orang doyan. Kalau sambal kan ya pedas, anak kecil nggak bisa ya. Kalau semur kan pasti semua bisa makan ya. Kalau semur itu makanan kita bukan sih? Bisa nggak sih kita bilang, itu khas Indonesia loh? Semur? Iya. Bisa. Iya kan? Bisa kok. Bisa, semur itu bisa dibilang masakan Indonesia bisa. Gini, karena ada salah satu unsur yang diadopsi oleh orang Indonesia, yaitu kecap. Kecap di Cina itu atau tempat asalnya pun bukan kecap manis. Kecap asin. Kecap asin atau zaman dulu tuh bukan kecap asin tapi sari ikan.
Oke. Sari ikan asin ya, akhirnya jadinya warnanya sedikit merah dan terus jadi ikan asin. Baru ketika kecap datang ke Indonesia beradaptasi. Kecap gitu. apa tuh yang datang? Kecap asin? Kecap asin datang ke Indonesia beradaptasi jadilah kecap manis. Oh, jadi kecap manis itu emang asalnya dari Indonesia. Betul. Jawa khususnya ya. Iya. Dengan bumbu-bumbu dari Jawa akhirnya jadi kecap manis itu. Betul. Ya kan? Kenapa sih kita bahas semur hari ini? Karena tema pembahasan kita hari ini adalah semur. Manisnya mengalahkan perbedaan. Itu pembahasan kita. Semur. Tapi bener kan ya, semur tuh bisa kita jumpai di mana-mana. Bisa. Di Pulau Sumatera, di Kalimantan, Jawa, di mana-mana. Kalau di Sumatera ada salah satu yang terkenal di Palembang namanya itu Malbi. Apa Malbi? Ya sejenis semur juga. Ini sih uniknya Indonesia tuh ya, kayaknya ya kalau saya bilang kayaknya Indonesia tuh beda nama tapi satu bentuk. Daging. Ya mungkin di kita disebutnya semur, di Palembang disebutnya Malbi. Karena gini, karena semur itu sebetulnya kita istilah orang Belanda gitu loh. Artinya kukusan stomers, STOMRIJ kalau nggak salah. Ya semur itu. Nah tapi sebenarnya sebelum itu ada istilah kecap telah lahir. Jadi kayak ayam kecap, daging yang dimasak kecap, apapun yang ini kecap, dikuahin. Cuman ketika orang Belanda datang, jadi istilah semur. Oke, jadi bahasanya pun serapan dari Belanda ya? Betul. Semur. Iya. Oke, ternyata banyak juga ya bahasa serapan Belanda. Iya. Baru tahu kalau semur itu termasuk. Jadi ini akulturasi dari budaya Belanda dengan budaya lokal. Iya, akulturasi dari pertama dari budaya pendatang Tionghoa abad ke-10, terus datang lagi orang Belanda gitu. Jadi perpaduan tiga semuanya budaya dalam satu masakan yang betul. dinamakan semur. Luar biasa nih. Semur ya, bukan spur ya? Bukan. Kalau spur bahasa Kereta Jawa dong. kereta dong. Itu kan serapan bahasa Belanda juga. Tapi sama juga kan? Iya. SPOOR. Dan gini, ada salah satu buku kalau tadi ngomongin sepur ya. Sepur itu SPOOR. Lah kalau semur dalam buku Belanda itu saya lupa nama bukunya. SMOOR. Gitu, KIP. Itu artinya semur ayam. Semur kip. Gitu. Jadi banyak. Tapi semur bisa bermacam-macam kan, gak cuma dari daging dan ikan ya kan? Gak mesti juga, tergantung rumah, tergantung selera kita. Tergantung daerah juga gak sih? Iya. Ya, misalnya yang daerahnya banyak ikannya, ya dia bikin lah semur ikan. Bisa, gitu. Bisa. Jadi apa ya? Bisa dibilang ya tadi mengalahi perbedaannya itu. Jadi kalau orang bilang semur itu harus daging, enggak. Semur itu nama makanan, bukan nama bahan. Gak usah jauh-jauh. Yang kita temuin pinggir jalan pagi atau malam, semur, jengkol, tahu, ya kan? Di nasi uduk enak gitu. Iya. Belum sarapan ya? Malah orang Betawi punya tradisi namanya andilan. Andilan itu tradisinya Betawi itu. Jadi kita semua satu kampung patungan, mau muslim atau non muslim ya. Pada saat biasanya hari-hari besar keagamaan gitu ya. Lebaran kah atau Idul Adha kah. Kita patungan, kita beli kerbau. Kerbau. Kalau zaman dulu kerbau kan, zaman dulu kerbau. Udah nanti takbiran dipotong pas Lebaran dibagi-bagiin tuh atau kita makan bareng. Nah makanannya itu semur kerbau. Gitu. Oke, semur juga identik dengan masakan yang ada pada acara perayaan gitu ya, dan dimakan keroyokan sama-sama. Iya. Oke. Itulah hebatnya semur, dari level pinggir jalan sampai level acara pesta gitu. Ada. Bahkan dulu makanan-makanan untuk ini ya bangsawan gitu ya. Iya kan semur itu juga masuk dalam salah satu katakan kita menyebutnya ristafel zaman dulu. Sajian meja makan orang-orang Belanda itu ristafel gitu. Ya semur salah satunya gitu. Kalau
Kalau kita lihat aja semur ada yang kalau di pinggir jalan tahu sama kentang doang, nggak ada dagingnya, tetap aja semur. Oke. Identiknya dengan warnanya yang coklat-coklat karena si kecap manis. Karena si kecap manis. Perpaduan dari 3 budaya tadi ya, bukan cuma Belanda tapi ada Tionghoa dan juga budaya lokal. Bisa diterima seluruh masyarakat Indonesia dari ujung barat ke ujung timur. Wah, luar biasa nih. Dan masuk ke Indonesia pun juga ada banyak lagi variannya kan seperti itu. Iya. Gitu. Jadi apa ya, bisa dibilang perubahannya bahan baku itu karena si penduduknya. Jadi suatu orang atau satu masyarakat sudah mempunyai budaya semur dengan kerbau, tiba-tiba dia harus ke daerah pesisir atau ke pegunungan yang tidak menjumpai kerbau, tapi dia tidak menjumpai daging, tapi dia ingin membuat semur. Akhirnya mereka biasanya buat semur dari seadanya. Ada kentang yang mereka cuma buat semur kentang, ada ikan mereka cuma buat semur ikan atau semur kambing. Itu tidak jadi masalah. Jadi memanfaatkan kearifan lokal ya. Bener. Itu yang disebut, makanya sering disebut bineka gitu loh, kebinekaan. Ikanya bineka tunggal ika, keberagaman tapi tetap satu gitu. Itu kan dari isian si semur sendiri ya, bisa pakai kambing, kerbau, sapi, jengkol, tahu, kentang, semuanya kayak bisa masuk. Tapi kalau dari sisi chef sendiri nih, kan chef ya, untuk bumbu-bumbunya sendiri itu seragam atau enggak setiap daerah? Oh enggak. Karena kalau di Jawa ini apalagi ketika Belanda datang itu zaman dulu kan rempah ini banget. Bahkan rempah itu seperti lada itu seperti emas gitu ya, berharga betul, banget. Abad ke-16 itu kan sama abad ke-15 itu kan seperti emas. Jadi ketika kita naruh semur yang cuman yang daging, udah daging tapi ada pala, lada, itu kayak di dalam satu mangkok makanan itu ada emasnya. Wah, sepanci emas gitu ya kita. Iya, itu kan harta gitu loh. Jadi tidak semua orang bisa makan semur gitu loh. Nah, ketika mereka mengadopsi ya seperti di Palembang atau di Sumatera, tadi saya bilang Malbi, ya mereka dengan warisan jejak Timur Tengahnya gitu loh Pak, ada yang dicampur kapulaga, ada yang, jadi bervariasi sih gitu. Tapi rempah intinya semur apa sih, Wir? Rempah intinya semur ya kecap, enggak, kalau itu ya bawang merah, bawang putih, dan sebenarnya tidak bisa dibilang rempah inti ya. Masakan Indonesia itu dalam artian gini, kita tahu semur itu harus ada warnanya gitu. Tapi tidak bisa ada pakemnya. Kalau kita nggak punya satu pakem, kita nggak punya kekayaan. Iya. Jadi itu dinamis ya. Itu yang dimaksud manisnya mengalahkan perbedaan. Sama semur rata-rata manis, cuma isiannya beda-beda. Ngomong-ngomong soal semur nih, aku mau nanya ke Mona. Apa nih? Di rumah masak semur? Bisa. Oh bisa. Modalnya cuma kecap manis kan? Ya udah itu aja. Itu kecap manis nih semur. Anak suka. Ya adanya itu ya mau nggak mau. Tapi itu nggak bisa disalahin loh. Oh nggak bisa ya? Loh nggak bisa disalahin, itu kan budayanya si Dapurku. Itu budaya dapur Mona. Budayanya Mona gitu loh. Jadi kita nggak bisa kok semur gini, nggak bisa. Gitu. Aneh buat kita ya semur kayak gitu. Tapi mungkin aja dia udah dari dulu kayak gitu. Nggak bisa kita salahin. Itu tadi saya bilang kalau kita nyalain, akhirnya apa? Nggak bakal berkembang. Nggak ada keberagaman ya kan. Bineka tunggal rasa bahkan sampai ke dapur masing-masing ya. Iya. Oke. Gitu. Oke, kita ngomongin yang lain deh. Tadi semur udah kenyang rasanya ya. Ngomongin semur. Kalau ngomong-ngomong semur itu kan kita harus ke pasar ya. Gue mau pantun dong, boleh gak? Gue mau pantun. Oke, boleh. Bisa. Doain aja. Oke, coba. Bawa payung, pergi ke pasar. Cakep. Pasarnya ada di dekat warteg. Cakep. Kalau pergi ke Jogja, jangan lupa beli gudeg. Wah, lagi pengen gudeg nih. Ngomong-ngomong gudeg, kayaknya seru juga tuh ya. Manis-manisnya mirip-mirip semur tuh. Wir, gudeg itu kalau nggak ada
nangkanya itu nggak bisa dibilang gudeg ya? Nggak juga sih. Gudeg itu kan proses memasak. Oh, bukan nama sayur nangkanya itu gudeg? Bukan nama makanan. Jadi proses dulu gudeg itu nama lengkapnya itu hanggudeg. Hanggudeg. Dari Belanda juga? Enggak. Mana tuh? Lokal. Oh, Korea itu ada Han. Hanggudeg. Jadi kalau dari kisahnya para abdi dalam keraton yang bercerita sama saya, jadi zaman dulu ketika kerajaan Mataram Islam ingin memperluas wilayahnya, ada survei tanah, maka diutuslah beberapa prajurit ke Alas Mentauk, gitu loh. Nah di situ mereka menemukan beberapa ibu-ibu. Karena gini, zaman dulu pohon yang paling banyak daerah sekitar itu hanya pohon kelapa dan pohon nangka, gitu loh. Maka ibu-ibu itu mengolah bahan itu. Jadi maksudnya bumbunya pun tidak sekompleks sekarang, maksudnya tidak seindah sekarang. Dulu tuh ya air kelapa yang seperti direbus atau dimasak menjadi gula merah dicampur dengan nangka, gitu. Nah, tentara Mataram yang lewat itu ngelihat, gitu, dan mengkonsumsi makanan itu. Jadi taunya itu proses memasaknya itu hanggudeg, diaduk gini. Jadi itu juga bisa dibilang makanan rakyat kecil, dari rakyat kecil sampai ke bangsawan. Iya, tapi zaman dulu kalau ketika kerajaan pun ada, kalau yang rakyat kita ini rakyat biasa nih itu biasanya nangka, tapi kalau yang raja gitu biasanya bunga kelapa. Masih ada nggak sih? Bisa kita temuin nggak sih? Masih banyak, namanya manggar. Oke. Gitu, itu khusus untuk raja, untuk itu. Tapi rasanya teksturnya tuh kayak gimana sih? Kayak nggak pernah denger ya. Bunga kelapa, bunga pepaya sih banyak ya, bunga kelapa. Gudeg manggar tuh banyak, gitu loh. Cuman jarang sih. Jarang, gitu loh. Tapi yang sering kan kita kenal sampai sekarang ya yang nangka aja. Iya. Kalau dulu ada gudeg manggar, gitu. Gudeg manggar sama satu lagi rebung kalau nggak salah. Kalau sekarang itu bisa ditemuin di mana tuh? Gudeg manggar itu? Jogja. Masih? Oh, kalau ke Jogja bisa kita coba. Bisa cari kok gudeg manggar, gitu loh. Kalau zaman dulu ya hanya untuk kelas atas. Iya. Raja, gitu. Nah, kalau sekarang enggak, kita bisa jumpain kok. Oke. Wah, jadi penasaran ya. Gudeg manggar. Iya, gudeg manggar, gitu. Oke. Gantian dong, Desmona sekarang. Iya. Pantun. Boleh. Emang cuma Rianka doang yang bisa pantun. Aku juga bisa. Nih, pantunku ya. Ke Bali mengunjungi nenek. Cakep. Membawa pisang dan juga kacang. Cakep. Kalau kepengen makan pempek, cakep. Pergilah ke kota Palembang. Nah, kepengen pempek nih. Nah, ngomongin soal bumbu nih di cukonya pempek. Jadi curhat nih, aku punya nenekku itu kan orang Padang, cuma tinggalnya itu di Pagar Alam, Sumatera Selatan, Palembang situ. Palembang buatan beliau itu, wah nggak ada lawan buat saya dan keluarga. Oh iya. Jadi ketika beliau sudah meninggal, nggak bisa lagi menemukan yang asli gitu loh di sini. Apa tuh kira-kira yang dipakai sama nenek saya sampai cukonya tuh bisa enak banget? Ada nggak yang mempengaruhi di cukonya itu? Apakah pakai rempah juga atau gimana? Sebenarnya kalau cuko dasar itu, kalau cuko itu kan cuka, ya. Cuman karena si cuka ini, kalau orang Tionghoa ngebuat cuka itu awalnya dari beras. Makanya ada istilah rice vinegar atau beras cuka, gitu loh. Sama seperti halnya kita ngefermentasiin sesuatu, ketan, tape, itu kan itulah proses membuat cuka. Nah, lalu gimana caranya jadi cuko? Orang Tionghoa ini mengadopsi dari India, yaitu asam Jawa, terus ada gula Jawa dijadiin satu. Nah, biasanya mereka pakai sisa-sisa tulang untuk ngerebus si kuahnya. Jadi dagingnya kan dibuat pempek, nasi tulangnya ini dibuat jadi kaldu. Nah, terus sedepnya tuh dari kaldu. Ngomong-ngomong baru
perhatiin dan baru ngeh nih Wira sama Rianka kok ganteng amat hari ini. Apa tuh? Ini efek gantengnya dari sini. Ini kayak dari ikat kepala dari Sultra ya, Mas Wira. Sultra iya. Oh, aku juga gak mau kalah nih dong. Dikasih bos. Apa itu? Tenun mana itu? Tenun dari Sultra juga. Sama dong, gak mau kalah dong. Asli dong ini, handmade nih. Keren kan? Sama nih pasar malam. Grosir ya? Iya. Ini juga tenun. Kenapa sih kita Indonesia banget? Karena kita bangga cinta pakai produk Indonesia. Bangga cinta pakai produk Indonesia. Ngomong-ngomong kita kan baru pertama kali ketemu nih. Nih sebagai perkenalan nih. Aku punya sesuatu. Apa itu? Buat Wira, bintang tamu. Iya. Bertiga dong, lauknya banyak tuh. Ketiga gak kenyang. Ini belum dibuka ya. Pokoknya makan sendiri. Gue bertiga berame-rame keroyokan makannya. Ini keburu lapar duluan nungguin saya buka ya. Aduh, akhirnya. Tuh ada tempe orek, ada telur puyuh, ada opor, mie goreng, sama daging. Gak ketinggalan sambal. Berapa macam sih tuh lauknya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya tumpeng berapa tuh lauknya? Wir. Tergantung tumpeng apa dulu ya. Maksudnya tumpeng upacara pun beda-beda. Ada tumpeng yang cuman lauknya cuman 2, ada yang cuman 1. Ada yang kasihan 7. amat lauknya cuma 1. Iya, tujuan gitu loh. Karena tumpeng lauknya 1 tuh bukannya mereka tidak ada, karena emang kenapa harus 1? Tujuannya itu untuk apa gitu loh. Kenapa sih 7 tuh dalam bahasa Jawa tuh kan pitulungan, pertolongan. Jadi ada yang cuman biasanya ada yang cuman telur ayam atau sama ayam jago gitu loh. Nggak mesti nggak mesti pakemnya 7 macam. 7 macam enggak, tergantung tujuannya gitu loh. Tapi yang pastinya harusnya itu semuanya lancip. Baru kita bisa sebut itu. Maksudnya segitiga ke atas. Kerucut gitu ya. Ini masuk lancip nggak nih? Kalau kurang ya? Bentuknya ada yang Barbie, boneka gitu, ada yang mobil-mobilan, ya itu nggak bisa dibilang tumpeng. Snowman gitu ya kalau. Iya. Sekarang kan acara ulang tahun anak tuh tumpengnya itu nasi dibentuk. Kreasi. Oh, bukan tumpeng. Kalau tumpeng itu identiknya kerucut. Iya. Okay. Gitu loh. Kalau kita bilang tumpeng itu bukan tumpeng. Karena kan kita nggak bisa bilang nasi goreng itu berkuah. Jadi kalau tumpeng ya bentuknya seperti itu, kerucut gitu ya. Terus dikelilingi lauk-lauk. Iya. Gitu. Jadi tumpeng itu ada isiannya itu tergantung dengan tujuannya. Tujuannya ada apa? Ada doanya di sana. Iya. Berarti itu kenapa tumpeng itu selalu ada di acara-acara penting gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau kayak di 17-an atau biasanya di Istana Negara selalu melakukan tumpengan. Itu kan sebenarnya berkah kita semua, yang di atas itu Tuhan. Yang di bawah itu rakyat dan Indonesia lah, supaya kita semua berdoa untuk kedepannya kita menjadi lebih baik. Tujuan itu rata-rata gitu. Oke, jadi kalau misalnya yang punya hajatan nih bikin tumpeng gitu, terus di puncak acara, ayo dipotong tumpengnya gitu kan, terus diambillah pisau gitu atau sendok nasi gitu. Nah, yang diambil tuh dari atas gitu, kemudian si pucuk tumpengnya itu dikasih ke yang paling dihormati gitu. Betul. Misalnya di acara tersebut ataupun yang punya hajatan gitu ya. Tradisinya emang gitu, Wir? Tradisinya nggak gitu. Kalau itu kan seperti halnya kita potong kue kalau kayak happy birthday. Potong tumpeng. Bener nggak? Potong kue kan gitu. Itu kan gimana orang Belanda ngasih roti atau kue pada saat mereka ulang tahun, dipotong, berikan kepada orang yang mereka sayangi kan. Gitu. Sama halnya seperti tumpeng. Ketika mereka itu sebenarnya tradisi itu salah satunya orang-orang priai. Orang-orang priai itu orang-orang yang orang pribumi, orang Nusantara yang ditunjuk oleh Belanda sebagai jembatan untuk mewakili gitu loh. Nah itu diadopsi sama mereka. Padahal zaman dulu tumpeng nggak dipotong. Jadi makannya gimana dong? Jadi kita berlima atau bertiga makan dari bawah nih, dari pinggirannya yang paling bawahnya nih. Oh, dari dasar si tumpeng ya. Dari dasarnya gitu. Nanti biarkan yang atas tuh
jatuh dengan sendirinya. Itu mereka nyebutnya kepung tumpeng. Jatuh dengan sendirinya karena itu yang mereka percaya berkah itu datang dengan sendirinya. Jadi makanan harus dari bawahnya itu ya? Iya. Oke, ntar lama-lama dia jatuh. Ntar lama-lama jatuh sendiri gitu. Oke. Tapi setiap tempat meyakini cara makan tumpengnya masing-masing gitu ya. Betul. Tetap ada yang ngambil dari pucuknya, ada juga ngambil yang dari dasar si tumpeng. Betul. Dan ya itu budaya ya. Kalau kita ngomongin budaya yang tidak bisa kita seragamkan, tapi justru itu jadi keindahan. Betul, indahnya keberagaman. Benar. Tapi tumpeng harus nasi kuning? Enggak juga, ada yang tergantung tujuannya. Tadi saya bilang tujuannya, ada yang warna putih, biru, ada namanya tumpeng Kapuranto itu warnanya biru. Kenapa tuh biru? Kenapa mesti biru? Kenapa biru? Biru itu warna apa ya? Warna sebenarnya air itu. Sifatnya air seperti apa sih? Menyesuaikan dia di mana aja. Gitu loh. Jadi dia itu tumpeng itu manusia itu harus bisa menyesuaikan di mana aja. Dan Kapuranto itu dia kata ngapuro, meminta maaf. Jadi dimanapun kita ini meminta maaf. Ya kalau biasanya itu kalau kita melakukan kesalahan atau apa dan kita belajar beradaptasi dengan sesuatu gitu. Tujuannya aja. Tapi kalau tumpeng zaman now, tumpeng ungu tuh ada nggak maknanya? Apa lucu-lucuan aja tuh? Banyak sih yang sensasi gitu kayak, tapi ada yang itu tadi saya bilang ada yang sensasi, ada yang betul-betul ada makna di baliknya. Ada makna di balik itu. Ada tumpeng warna ungu? Ada. Tumpeng BTS meal? Jadi rebutan ya. Tapi kan rata-rata kita mau berkreasi tumpeng kayak apa? Itu silahkan. Tapi biasanya kalau pada saat upacara atau acara-acara tertentu, ya tumpengnya harus menyesuaikan. Dan lauknya juga menyesuaikan. Betul, lauknya juga menyesuaikan. Kalau Mona sendiri kalau tumpeng ngambil lauk yang mana dulu? Aku nih. Wortelnya tuh. Daunnya aja biar sekalian. Wortelnya. Kalau gue tempe orek duluan harus diambil. Kenapa? Nggak enak aja maksudnya. Doyan. Tempe oreknya itu kuncinya. Iya. Tempe orek tuh mutlak ada di tumpeng ya. Kalau yang lain tuh bisa disubstitusi ya. Cuman tempe orek itu wajib kayaknya. Enggak juga sih. Sebenarnya simbol tempe kacang-kacangan ini kan yang ada di dalam tanah. Gitu loh. Jadi filosofinya lagi ternyata terus. Iya, ada yang di dalam tanah. Tanah itu bumi. Ada banyak simbolnya. Ya seperti ini nih. Umbi-umbian nih yang ya. Umbi-umbian. Umbi-umbian itu orang Jawa tuh bilangnya polo kependem. Semua buah atau tanaman yang ada apaan tuh? Semua bunyi kan bunyi kan ya. Semua tanaman, semua buah ataupun umbi-umbian yang ada di dalam tanah tuh mereka nyebutnya polo kependem. Banyak simbolnya. Itu bisa menjadi simbol kita dari manusia, tanah kembali ke tanah. Bisa juga menjadi simbolnya itu simbol orang yang sudah meninggal. Kita menghormati kakek, nenek moyang itu bisa seperti itu. Bisa juga untuk buang sial. Jadi kita nggak mau apa nih? Kita nggak mau ketiban sial. Nah sialnya itu kayak dikubur. Iya. Oke. Ngomong-ngomong soal dari dalam tanah umbi-umbian, ini ada bingkisan lain nih dari tim produksi. Ini dia nih. Kalau tadi itu kan dari acara-acara resmi ya. Kalau ini ada di mana-mana nih. Ini apa aja sih isinya? Wah, ini sarapanku tadi pagi kan. Kok dibungkus nih dibawa ke sini? Sehat banget ya makanannya. Sehat dong. Pagi-pagi iya. Ini sehat makan, sehat dompet loh. Iya. Ini murah, sehat, enak. Nah, apalagi gizinya coba. Tinggi. Gizinya tinggi. Bebas kolesterol. Ini ubi, kacang, pisang. Ini apa? Lemet. Ketimus kali. Iya, ada yang nggak bisa. Makanya pasti kalau orang jawab ketimus, saya akan jawab lemet. Kenapa sih? Ya, ketimus kan lah itu mah. Nggak ada. Ini kadang salahnya kita ketika Mona ngasih makan saya apa. Ini mah namanya ini. Kekeh lagi ya. Begitu ngeyel lagi kan. Kagak, ini namanya ini.
Itu nggak boleh. Daripada nebak-nebak dibuka kali ya? Iya. Dimakan dibuka doang. Karena dimakan emang pajangan. Gue boleh nanya nggak sih kenapa sih kue-kuean Indonesia itu banyak sekali yang dibungkus dengan daun pisang seperti ini dan mirip-mirip semua gitu loh. Kita harus nanya ke penjualnya apa sebenarnya kita bisa nebak ini apa gitu? Enggak, kita nanya. Nanya ya. Iya, ada Nagasari juga. Daun pisang itu zaman dulu kan kita nggak punya kertas minyak, nggak punya namanya aluminium foil untuk membungkus, untuk menutupi wadah. Bahkan terjadinya tape ketan itu, tape hijau, tape ungu tuh, yang dibungkus daun jati atau daun jambu itu pun karena dia ketan disimpan, terjadinya fermentasi secara tidak langsung. Bukan kita niat mau buat tape ketan, enggak. Jadi dibungkus daun jati si tape itu, nah terbungkusnya itu secara terfermentasinya itu secara nggak sengaja alami, gitu. Kalau zaman dulu prosesnya beda. Kalau ini memang gimana caranya kita buat? Kalau zaman dulu kan nggak ada kertas, nggak ada ini, ada daun pisang. Pakai daun pisang aja. Iya. Itulah hebatnya Indonesia yang nggak mubazir ya. Bahkan daun pisang pun bisa dipakai gitu ya sampai gitu. Luar biasa. Tapi lebih enak memang dibungkus pakai daun pisang. Coba kalau dibungkus plastik, wanginya juga pasti beda, ya nggak? Iya kan? Seneng dong petani ya, sampai daun pisang bisa dipakai. Indonesia itu apa aja? Nasi sisa kemarin aja bisa dipakai kok. Apa ini berarti? Ketimus. Lemet. Oke lah. Iya. Nih ngomong-ngomong chef nih, ngomongin banyak makanan ya. Dari pempek, soto, semur, semua. Kayak serba tahu gak sih? Kita tes yuk. Kan tadi di awal dibilang mau digali semuanya sebanyak-banyaknya. Iya. Tapi gantian. Tapi gue yang ngetes. Gue ngetes dong. Kita tes. Ya kalau lo ngetes gue itu udah dunia gue. Karena terlalu gue ngetes. Tapi tahu nggak ya kan? Kita punya banyak soto, jenis-jenis soto. Tahu nggak? Dia kita coba. Tahu, kita yang nggak tahu. Gue tahu sih. Gue nggak tahu berarti. Jarang makan berarti. Coba satu ya. Tahu nggak nih ya? Kalau nggak tahu, title chefnya kasih ke gue ya. Udah boleh. Nih, coba. Apa ini? Kayak soto Betawi ya? Ih. Soto Betawi bukan sih? Kok tahu sih? Rian, tahu nggak? Tahu dong, dari kuahnya aja kelihatan tuh soto Betawi. Enggak ya, soto ya? Ayo lo. Iya, soto Betawi. Kok tahu sih? Oh, dari santannya kali ya. Kalau pakai santan soto Betawi. Ya, enggak juga. Ada soto Betawi yang pakai susu. Iya, tapi ya itu versi sehat kan. Soto Betawi versi rendah kolesterol. Gini, kalau mau ngomongin kolesterol, zaman sekarang habis makan soto Betawi kita main handphone, kita ini kolesterol. Kalau orang zaman dulu kan enggak. Habis makan soto Betawi kita harus jalan dulu mau kemana? Atau ke sawah nyangkul ya. Iya, olahraga. Kasarnya tubuh kita itu diolah gitu loh. Kalau sekarang kan enggak, kenyang. Duduk main handphone. Jarinya yang olahraga. Iya. Ya itulah ya. Gantian Mona ya. Oh boleh. Gak percaya nih. Soto apa ini? Soto shop. Ini gampang. Bening-bening. Cuman ada satu jenis soto yang bening di Nusantara. Soto Solo. Betul sih? Iya. Betul gak? Menurut lu betul gak? Tahu nggak? Kalau gue lihat belakangnya ada jawabannya bener. Nggak, kenapa gue tahu? Solo ini makanan favorit Pak Ade. Pak Ade Jokowi. Oh iya, asalnya memang. Iya, orang Solo ya doyannya soto Solo dong. Iya benar, harus. Tapi kenapa sih warnanya bening? Kan soto harusnya kuning. Enggak juga. Soto tuh tergantung budayanya. Gitu, tergantung. Orang ngomong soto Betawi aja harus susu, harus enggak sih kalau menurut saya. Gitu, harus santan, harus ini, tergantung budayanya. Jadi nggak bisa disalahkan. Soto Betawi itu harus susu. Enggak. Selera masing-masing aja. Gue suka tadi sama jawaban Wira ketika tanya Pak Jokowi orang Solo ya harus suka soto Solo. Iya. Benar, harus kata dia. Memang iya. Kita tuh kalau bisa kan Solo hampir ada di setiap daerah ya. Kalau gue pribadi ditanya soto apa yang paling gue suka di seluruh Nusantara ini adalah soto Banjar. Gak ada lawan. Buat gue pribadi, soto Banjar, Kalimantan, Banjarmasin itu tuh enak banget. Jadi gue tuh kalau misalkan ngobrol sama temen-temen gitu, apalagi kalau ketemu lagi di Banjarmasin, harus ajak makan ke soto Banjar. Apa sih enaknya soto Banjar?
nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saking enaknya. Seenak itu ya. Gak pernah cobain loh. Kasian ya. Nah pertanyaan gue gini. Kalau bukan lo orang Banjar yang suka, yang sayang, yang mencintai soto Banjar, siapa lagi? Itu dia. Padahal ya kita sendiri yang harus produk-produk kita kok, budaya kita kok. Dan enak gitu ya. Siapa sih yang gak suka soto? Siapa lagi? Enak, wangi. Satu lagi dong. Nah lu tanya dia dong. Iya. Karena gue tau dia ini bisa. Ayo, dalam ini apa? Ayo. Jangan dong. Jawabannya 3 kan? Oh, kopi. Ayo gantian, silakan. Nih, tebak gambar. Siapakah saya? Kerupuknya merah kok kayak ini ya, kayak ketupat Padang gitu ya. Tapi bukan ya. Tapi soto kan itu. Soto. Ini kita tebak-tebak gambar soto. Clue dong, clue. Pulau mana? Clue-nya udah benar tadi, kerupuk merah, kerupuk pink. Soto. Soto mana, yo? Soto mana ya? Soto kerupuk pink. Kayaknya cuma ada satu jenis soto yang pakai kerupuk pink, ya nggak sih? Oh gitu. Iya. Ya itu. Soto mana? Soto Medan. Soto Aceh. Ya tetangganya soto Padang. Oh soto. Soto Padang kerupuk pink tuh harusnya kelihatan dendeng ya kan? Pakai dagingnya bukan daging empuk tapi daging yang kering. Itu namanya dendeng atau empal kering ya nggak sih Wir? Betul. Dendeng. Oh ini soto Padang ya? Paru, kadang dia pakai paru, jeroan lah. Habis kalau soto Padang biasanya ngeliat langsung, ngeliat di foto kayak beda gitu. Iya. Apalagi nggak ada aroma-aromanya ya, gambar doang. Ada. Iya. Di Padang nggak ada resto Padang ya? Iya. Nggak ada. Nah ngomong-ngomong nih setiap daerah ya pasti punya sotonya masing-masing ya nggak sih? Betul. Kemana-mana pasti bilang ini nih soto mana gitu, soto mana gitu. Nah bumbu inti si soto itu kunyit kan? Enggak juga. Soto itu kalau zaman dulu tuh intinya seperti ini. Intinya itu dalam satu mangkok ya. Itu sudah ada unsur karbonya. Udah ada unsur, ibaratnya semua tuh di amprokin tuh kalau kata orang Betawi itu. Dimangkokin jadi satu. Nasi, kuahnya, dagingnya, sayurnya udah dijadiin satu. Semua karbonya. Jadi zaman dulu tuh ibaratnya soto tuh seperti itu. Jadi sebenarnya yang punya soto duluan tuh yang mana? Daerah mana? Hanya tertuju pada Semarang. Kalau nggak Semarang, Cirebon, kota pesisir pantai utara. Oke. Gitu loh. Karena kalau tidak mungkin untuk langsung ke daerah selatan, pasti akan muter Pulau Jawa dulu dong. Atau ke gunung, nggak mungkin. Masa tiba-tiba ada di Pekalongan atau tiba-tiba ada di Jogja atau di gunung di Bandung gitu. Itu pasti dari pesisir dulu. Karena masuknya dari sana ya zaman dulu semua dari laut itu ya. Betul, budaya kan semua masuknya dari pesisir. Oke. Gitu. Baru ke tengah, betul. Baru semuanya seperti itu ininya ya, pemetaannya ya. Nah, kalau Rianka tadi favoritnya soto Banjar, soto kampung halaman. Wira apa nih favoritnya? Soto apa? Ya nggak ada favorit, semua sih. Semua doyan? Semua doyan. Oh, karena aku lahir di Jakarta, aku suka soto Betawi. Tapi ada satu lagi yang lebih doyan, soto tangkar. Tahu nggak? Soto tangkar. Sering dengar dari daerah mana sih? Tangkar tuh daerah Betawi. Tangkar tuh artinya iga. Oh. Tuh kalau kamu di sini ada legendnya itu di Tanah Tinggi Pasar Senen tuh. Itu saya lupa haji siapa. Orang Betawi kan gitu. Soto Betawi Haji Sapa, soto tangkar Haji Sapa. Begitu. Itu dari 1932. Itu di Tanah Tinggi di Pasar Senen. Ada tuh. Kalau Mona sendiri sebagai orang Jakarta ada temen gitu datang ke sini bakal diajak makan soto Betawi itu nggak? Pasti dong. Pasti temanku ini yang datang nih pasti mereka bilang, "Ih, apaan ini? Gak pernah makan." Bangga dong. Iya nggak? Kalau dikasih makanan yang lain-lain yang biasa kita temu di mall gitu udah biasa ya. Di mana-mana ada. Tapi ini soto tangkar. Ngelihatnya aja baru pertama kali, rasanya juga beda. Rempah-rempah aromanya tuh juga wah harum banget. Mana ada sih makanan yang bisa ngalahin rempah-rempah lokal kita ya nggak sih? Benar. Dalam satu soto itu pakai berapa rempah sih Wir kira-kira? Wah, nggak bisa dipakemin ya. Maksudnya gini, emang nggak bisa dipakemin. Tapi pasti banyak dong. Jenisnya pasti lebih dari 3. Iya, kalau itu iya sih. Tapi tidak ada pakem.
Kalau lebih dari 3 iya, tapi tidak ada pakem. Itu aja yang ya tadi saya bilang masalah semur. Contoh dari semurnya si Mono kecap tambahin apa. Ya ini semur gue. Iya. Dari gue kecil sampai gue gede, sekarang ya gue makan semur ya kayak gini. Oke. Soto banyak ya, dari tadi kita udah bahas banyak banget. Ada soto Padang, soto Banjar, soto Solo, soto Betawi. Betul. Isinya beda-beda semua, bumbunya juga beda-beda, rasanya apalagi beda-beda semua walaupun namanya depannya soto. Jadi soto itu apa sih? Soto itu ada yang bilang diambil dari kata cauto, artinya rumput dan jeroan. Rumput di sini rempah ya maksudnya. Rumputnya itu rempah, alat untuk bahan untuk merebus si jeroan ini. Gitu. Jadi itu. Wah luar biasa nih ya, dalam satu mangkok soto itu ada berbagai rasa. Dalam kita makan sesendok aja itu segala macam rempah itu udah bisa kita kita rasakan ya. Iya. Oke, ini ada satu gambar lagi belum ditebak. Wira dan Mona tebak-tebakan, yang kalah traktir soto ntar ya. Nah enak lu dong. Siapa takut? Gue pasti bisa. Soto apa ini? Gak lagi. Masuk tahu nih kayaknya nih. Soto. Emang ada ya? Tadi kayaknya gue gak dikasih tahu ada soto ini. Ini satu lagi belum ditebak dari tadi dia sendirian nih. Ada telurnya. Ini ada jeruk nipisnya. Ada ayam suwirnya. Iya tadi juga kayak Lamongan. Soto Lamongan. Lamongan bukan? Salah. Sekali jawaban lagi. Saya kasih clue, ini ada di Sumatera. Pulau Sumatera. Di Sumatera. Nggak tahu Nggak tahu, nyerah. Apa tuh? Soto Aceh. Iya. Ini emang Aceh punya soto ya? itu dia. Makanya mau nanya. Ada ya? Adanya mie Aceh. Soto Aceh biasanya ini nggak pernah denger. Kayak banget ya. Makan. Iya. Berarti ya. Maksudnya gue aja sudah dari Sabang sampai Merauke pun nggak pernah nemuin Soto Aceh ini. Berarti saking kita nggak usah bahas yang ini. Coba soto aja. Macam-macam ya. Iya, ragamnya Indonesia tuh nggak habis-habis ya. Mira aja nggak tahu nih soto Aceh. Iya, apalagi kita. Jadi ya. Di mana ya kita bisa dapat soto Aceh? Ya di Aceh. Nyari soto Aceh di Makassar. Iya juga ya. Oke Sobat Ngopi, Wira dan Mona, dari tadi kita sudah berbicara mulai dari tema utama kita ya, semur, Manisa mengalahkan perbedaan. Ternyata pembicaraan kita gak sebatas di semur. Kita bicara kuliner lain, ada soto, tadi juga ada berbicara soal empempe, macam-macam ya. Dan ternyata memang dari banyak kuliner Nusantara itu intinya berbeda-beda tapi mempersatukan bangsa kita ini ya. Jadi intinya kita bukan cuma ngobrolin kelezatan satu hidangan aja, tapi di balik itu ada jejak history, jejak sejarah ya, budaya dan filosofi dari satu hidangan itu. Dan tentunya makanan ini juga bisa mempersatukan kita sebagai satu bangsa ya kan Wir? Betul. Oke, gimana tuh? Makanan ini ada jejak India, ada jejak Arab, Eropa, Cina atau jangan dilihat dari itunya, tapi karena kita menyatu malah menjadi kaya. Nah itu dia. Kalau cuman mungkin ya, kalau cuman semur tadi, saya ambil contoh cuman kecap sama daging, ya cuman daging akan masak kecap tanpa ada orang Eropa yang memberi rempah gitu loh. Bukan memberi dalam artian rempah dari mereka, enggak gitu loh. Cara meraciknya orang Eropa meraciknya mungkin semur flat aja, tapi karena masing-masing itu yang memberi influence, malah kita jadi kaya gitu. Jadi perbedaan itu malah menyatukan, malah jadi indah gitu ya. Malah jadi enak ya, semur enak kan. Dan juga pembicaraan kita soal kuliner ini, mengapa kita mengajak Sobat Ngopi semua gitu untuk semakin cinta ya dengan kuliner masing-masing dan kuliner daerah lain itu, karena dengan kita makan kuliner dari daerah-daerah tersebut, kita juga membantu para petani ya kan. Kita membantu ketahanan pangan negeri kita ya kan, semuanya dipakai.
yang petani dapat bagian ya kan, yang dari laut juga nelayan juga bisa kepake kan bahan-bahannya, jadi semuanya dari kita ya, jangan kita hanya beli makanan dari luar terus, maksudnya produk-produk luar negeri yang memang lagi ngehits zaman sekarang ya begitu. Jadi intinya nih untuk menjaga persatuan bangsa itu bisa dilakukan dengan berbagai cara ya kan, dan mencintai masakan hidangan Nusantara itu juga salah satu upaya kita untuk menjaga keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat kita ya nggak sih? Betul. Dan dibalik kelezatan satu makanan ini, siapa sangka ya ada nilai sejarah, budaya, filosofi yang memukau ya tadi dari cerita-cerita Wira itu. Satu kata sih buat saya, kaya itu. Kaya, semua tuh kaya. Iya. Kaya banget. Asal nyatu. Dan dari makanan inilah secara tidak langsung pun menjadi tali perekat simpul persatuan. Iya, itu. Jadi gini, kalau saya pribadi jangan menyalahkan budaya orang lain gitu. Jadi ini kebudayaan kita, bukan tanggung jawabnya Rian, bukan tanggung jawabnya Mona, ini tanggung jawab saya juga. Ini tanggung jawab kita bersama. Iya, kalau masalah budaya bukan tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Gitu, sebagai orang Indonesia yang bertanggung jawab ya orang Indonesia. Ngomong-ngomong makanan, dari tadi lapar ya, makan yuk. Jam makan siang kan ya? Iya, luar biasa sekali ya. Yuk. Tadi closing statement dari Wira. Iya. Seorang chef, antropolog, sejarawan makanan, kuliner, traveling chef. Semuanya dibungkus. Oke, sebelum kita tutup, aku mau bikin pantun lagi nih. Silakan Mona, pantunnya. Jadi sudah demen pantun nih kan? Cakep. Oh belum. Sabar. Oh iya. Ibu Hajah pergi mengaji. Cakep. Pulang-pulang bawa bingkisan. Cakep. Sekian acara hari ini. Cakep. Terima kasih. Semoga berkesan. Yeay. Rian, jangan kalah dong. Oke. Tadi Ibu Hajah ya. Iya. Sekarang ada ibu yang lain. Oke. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makannya bareng Ibu Asi. Cakep. Cukup sekian podcast hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Rian Kaputra. Saya Desmara Chandra. Saya Wira Hardiansyah. Terima kasih Sobat Ngopi. Kita jumpa lagi. Sampai jumpa.